Bismillahirrahmanirrahim. Nih catatan waktu kuliah ada. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Aslahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, itu ayat yang berbicara ucapan malaikat bahwasanya tidak ada ilmu yang bisa ia peroleh dengan sendirinya kecuali ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kami. Bersyukur atas nikmat yang terus mengalir detik per detik. Contohnya detak jantung yang terus mengalir, darah mengalir tanpa kita kontrol, tanpa kita sendiri yang mendetakkannya. Kita hanya menerimanya saja. Ya, bersyukur masih diberi makan. Petani hanya menanam padi, bukan yang menebuhkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. Kemudian kami belah bumi itu. Orang yang menanam padi tanam, kemudian dia berbuah, dia hanya bisa memelihara, menjaga-jaga saja. Kalau ada burung dihalau, tapi bukan yang menumbuhkan. Maka kemudian juga apa lagi ada? Ya, ada sini. Kemudian Allah atur dunia dengan la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah yang tidak pernah tidur, bukan tidur, tidak pernah ngantuk sedikit pun. Coba kalau kita ngantuk dah, kita pegang nih. Pegang nih terus. Tak kuat dah, jatuh nanti. Karena manusia itu lemah, ngantuk. Allah tidak pernah sejak diciptakan matahari, bumi, bintang, bulan, laut, angin, awan. Kalau tidak kontrol, Allah tidak jaga, karena Allah Rabbul Alamin yang memeliharanya, hancur dunia. Ya, matahari selalu terbit di timur dan terbenam di barat, kecuali nanti ketika tanda-tanda mau kiamat. Ya, salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan cerita-cerita maulid, ya, terjadilah perbedaan pendapat para ulama yang tidak bolehkan dan yang membolehkan. Tentunya ya kita bersifat objektif. Kalau acaranya untuk mengingat Nabi, ya, di bulan apa saja bercerita tentang kebaikan, itu momentum masyarakat, ya, adat masyarakat kita, ya kita gunakanlah untuk mensyiarkan, mengkampanyekan agama Allah.
Maulid ini yang sering diadakan, ya harapannya tidak hanya setiap kali buat acara kemudian tidak ada pelajaran yang diambil. Tentu harapannya ada perubahan. Undang ceramah, gelak selesai, bukan tidak, kita tidak ingin hanya itu saja, tapi undang ceramah bahagia dengan lahirnya Rasulullah SAW rahmatan lil alamin, kemudian makan, bersedekah silaturahim, dan dapat pelajaran ilmu yang bisa diamalkan sehingga dia bahagia dunia, bahagia di akhirat. Dan apalagi Rasulullah SAW yang dilahirkan di Makkah 12 Rabiul Awal. Jadi Rasul ini perlu diajarkan kepada anak-anak namanya, nama ayahnya Abdullah ibnu Aminah, istrinya 11 orang, Khadijah, anak-anaknya siapa saja, dilahirkan dari Khadijah siapa saja, Al-Qasim, Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah, lagi Aisyah, begitu juga dari istrinya yang lain Qibtiyah itu Ibrahim, ya, Ibrahim. Ada juga yang namanya nama anak Rasulullah Abdullah. Ini dikenalkan, bukan hanya ini anak-anak kita sekarang tahunya jenis sapi baru yang keluar, tahu nama-nama timnas Jerman, Madrid, Barcelona, Liverpool yang tahu, tapi nama-nama Rasul dan sahabat ini harus dikenalkan, karena itu contoh yang paling baik yang dihadirkan Allah di dunia ini. Nah, paham tuh. Ini harus tahu, harus kenal. Wafatnya di Madinah, dikuburkan di Madinah juga, karena disunahkan itu di mana dia meninggal di situ dia dikuburkan. Ya beda, ada ya. Inilah Rasulullah dari segi nama. Rasulullah namanya Muhammad, atau dalam Quran dikatakan Ahmad. Baca ayatnya, apa namanya tuh? Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni Rasulullah إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Jadi kalau di Injil yang orisinil tentu nama Rasulullah ini pernah dijelaskan oleh Nabi Isa bahwasanya akan turun Nabi setelahku itu namanya Ahmad. Tapi setelah datang keterangan itu kepada mereka, mengatakan bahwa ini adalah sihir yang nyata, alasan. Jadi memberikan nama anak, memberikan nama yang baik-baik, ya, yang mengandung doa yang baik, ya. Nih, hadani qanitan ini nama Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Wali, Abdul Rauf, Abdul Rahim, Abdul Tawwab, apa lagi? Abdul Samad. Atau nama-nama Nabi Adam, Nuh, Hud, Saleh, Lut, Ibrahim, apa lagi? Ishaq, Yusuf, Yaqub, Isa, Nuh sampai Muhammad. Atau nama para sahabat Umar, Khalid, Urwah dan lain sebagainya. Ini dari segi nama. Ini tidak nama sekarang ini nyebutnya ya. Ada namanya Honda lah, Bolide, Ziwin, Kiki lah, Jupiter lah. Ini bukan budaya Indonesia. Nama-nama Indonesia dulu Masya Allah. Hashim Ash'ari, Ahmad Dahlan, Nur, terletak. Ya, tentu
panggilannya setelah namanya bagus, jangan basing bayi manggilnya ya. Dipanggil namanya Abdurrahman, panggilnya Rahman. Ini namanya Qasim, namanya Asim. Nah, panggilannya harus diperbaiki juga. Mungkin ada sebagian daerah yang meyakini tukar nama, ini juga harus diluruskan. Tukar nama boleh ya, boleh tukar nama. Mungkin yang untuk lebih baik lagi, tapi jangan ada diyakini ini nama anak ini berat nih, namanya anak ini mengandung ini itu. Nah, ini tentu hal yang tidak ada dasarnya. Silakan tukar nama, tapi jangan tukar nama untuk ya mengharapkan nama yang lebih baik atau nama-nama orang saleh, karena doa itu ya ada orang menelitinya bahwasanya ini berpengaruh dengan sikap. Tentu ada juga nama yang baik tapi orangnya jatuh, tentu ada. Kemudian Rasulullah berikutnya setelah lahirkan namanya Muhammad, kita mengambil pelajaran ya dari kisah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian Rasulullah anak yatim, meninggal ayahnya ketika dalam kandungan, meninggal ibunya berumur 2 tahun ya kalau tidak salah. Kemudian dibesarkan oleh Abdul Muttalib, kemudian oleh Abu Talib. Beliau orang yang mandiri, orang yang menggembala kambing ya. Menggembala kambing, memang menggembala kambing ini setiap Nabi dalam suatu hadis mengatakan bahwa Nabi ini menggembala kambing. Ini artinya mandiri lah. Nah, sekarang ini bisa jualan, bisa lain-lain, nolong orang, dapat duit ya, mandiri, halal dapat. Kemudian Rasulullah juga diajak berdagang. Rasulullah ini rupanya juga pengusaha ya, pernah jadi anak buah ya. Bukan anak buah, pernah jadi ya pegawai lah ya. Rasulullah kan pernah jadi hakim, pernah jadi rakyat, pernah jadi orang kaya, pernah jadi orang miskin, insyaallah lengkap. Maka perlu juga lah ngaji tentang muamalah pengusaha, ngaji tentang muamalah, mana yang boleh, mana yang gharar, mana yang tidak, mana yang riba. Jual beli ini sudah diatur oleh agama. Jangan karena jual beli yang urusan besar, makro mikro semacam lah namanya tuh ya. Bahkan untuk masuk WC harus ada panduannya. Ke sandal ambil sebelah kanan, nulis sebelah kanan, minum sebelah kanan, lain-lain. Apalagi itu perkara yang besar, masuk WC sebelah kiri, cebok tangan kiri. Makanya kuku itu kalau panjang geri makannya ada. Kirain sambal lodeh enak, pokoknya masih ada sisa-sisa jijik, maka dipotong tangan kukunya, bukan tangan dipotong tuh kukunya. Kemudian Rasulullah juga terkenal dari orang yang jujur ya, maka dari kejujuran inilah Aisyah tertarik dengan akhlak Rasulullah. Ganteng, akhlaknya bagus, sukunya bagus, maka Rasulullah yang meminang Khadijah yang minang Rasulullah. Jadi tidak salah kalau perempuan yang minang laki-laki, tidak salah. Diutuslah mak jomblo, mak jomblang ya namanya, mak jomblang penting dulu. Siapa namanya mak jomblang Khadijah itu? Nafisah bin Muniyah ya. Nah ini jadi mak jomblang. Khadijah tanya bagaimana Rasulullah. Rasulullah orangnya begini. Tertariklah Khadijah, walaupun dalam hatinya sebelumnya sudah ada ketertarikan itu. Khadijah orang kaya di zamannya, tapi hartanya habis untuk berkorban untuk Islam. Tidak minyak mobil dikit untuk bawa beras sedekah, ada mau minyak motor entah untuk keperluan agama, madrasah, masjid, ada alasan. Gunakanlah untuk agama, itulah yang kekal, itulah yang akan jadi pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi dia orang yang jujur di setiap zaman. Jujur ini penting, setiap detik malahnya.
Rasulullah Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Rasulullah katakan, iyyakum was-sidqa fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Sidik jujur, tidak pernah telat dikit untung dagangan itu, penting jujur. Tidak pernah lambat naik pangkat, penting jujur. Tidak pernah dikit, apalagi dapatnya penting jujur. Itulah yang berkah. Kalau dulu waktu merasah dulu ada terkenal cerita apa namanya itu, kambing gembala yang dimakan serigala. Dia minta tolong, kata tolong. Katanya ada serigala makan kambing, rupanya tak ada. Lagi akhirnya orang kecewa, pergi lagi. Nanti kemudian dia ngulang lagi, tolong. Nah, akhirnya dimakan benar kambingnya, ada yang nolong. Itu cerita-cerita di buku madrasah. Dan juga ada jual beli, jangan curang. Ya, hakikatnya sepertinya kelihatannya beruntung, tapi hakikatnya rugi. Nih, kaum Nabi Syuaib juga terkenal nih curang. Nabi Syuaib berdakwah tentang jangan curang. Wa auful kaila wal mizan, dan penuhilah. Orang curang tuh dia untuk dia harus timbangannya itu harus tepat, tapi jualnya dikurang-kurang. Jual minyak di apa namanya tuh? Di apa namanya tuh? Tempat minyak tuh, tempat bensin ditukul sih kok, jadi supaya ada sampai seliter dapat untung dikit. Aduh, jangan. Itu kemudian apa lagi? Itulah Rasulullah, seorang pemuda yang menjaga kesuciannya, tidak pernah mabuk, dari teman-teman yang bisa membawa keburukan, jauhi. Tidak pernah nyembah berhala, patung, judi. Kalau orang kini anak bujang kini macam mana? Akhlak orang kini kah? Anak bujang kini kah, masya Allah, masih mau dengar ngaji, lah beruntung lah. Bapak-bapak mama ini itu akhlak orang muda kini macam mana? Ya. Pegang HP, malu beli gula situ, bentar ini lagi belum selesai, main HP tuh, main HP bebek apa WhatsApp, ada pula Zoom meeting gitu kan. Jadi memang harus kerja keras ekstra, mendidik ini kerja keras, sabar, berdoa, beramal, sedekah, minta mudahkan mendidik anak. Masya Allah ya, habis waktu. Itulah tantangan ke depan. Tantangan ke depan ya perlu begitulah, sabar. Tidak apalah berjuang, habis waktu, harta habis, tapi hasilnya anak menjadi saleh, bisa mendoakan orang tua dan kubur, tak ada masalah. Harta habisnya masalah kerja itu yang hampir sama lah, yang penting halal, berkah, apalagi banyak. Mantap itu. Pemuda juga jauh dari Al-Quran. Dulu anak Ustaz Maghrib ramai, saya dulu merasakan dulu bersepeda dari musalla ke rumah, dan juga bapak sendiri ini datuk sendiri yang ngajar di masjid rumah terdekat, ngajar Quran. Penting ini, guru-guru Al-Quran harus diperhatikan. Ini beliau lah ya, profesor, doktor, presiden, ulama, majlis ulama, siapapun dia terlepas dari jasa guru yang mengajarkannya Al-Quran. Jadilah guru Al-Quran. Allah. Kemudian itu juga lah, cobalah baca Al-Quran ya. Kita baca juga terjemahannya. Kita tidak bisa menafsirkannya, ya tidaknya kita menafsirkan apa yang kita membaca, apa yang ditafsirkan oleh Al-Quran. Kemudian juga apa lagi? Sudah ke Quran. Jadi kita baca Quran ini seorang Quran itu mengoleksi. Misalnya dohai namanya
Contoh namanya Khairul. Wahai Khairul, sudahkah engkau baca ayat ya ayyuhalladzi apa namanya itu? Waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan rukulah bersama orang ruku. Jadi dia seolah mengoreksi gitu. Yang kita baca seolah sudahkah rukulah bersama orang ruku, artinya berjemaah. Sudahkah engkau berjemaah? Bagaimana jemaahnya? Nah, itu maksudnya menjadi hudan muttaqin itu jadi petunjuk. Sudahkah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Jadi dia seolah mengoreksi kita, apakah kita minta pertolongan hanya kepada Allah, mungkin Anda minta pertolongan kepada benda-benda, kayu, buku, minta pertolongan kepada hal-hal yang manusia tidak mampu. Maksudnya kalau minta pertolongan ambil air atau minta pertolongan beli tahu tempe, tentu itu boleh. Jadi minta pertolongan mungkin kepada kuburan, nauzubillah. Ini maksudnya. Jadi ya kena pada nasta'in itu di sana. Makanya ada ulama yang menulis satu kitab tentang dia kena pada nasta'in. Kemudian sini. Tiga tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah berdakwah, ngajak kebaikan, dicemooh, disindir, dihina. Inilah para dai, betul dikoreksi, betul dicemooh, salah apalagi dikoreksi dan sebagainya. Ribut orang buat baik, yang banyak yang ribut, banyak yang sibuk. Contohnya nih orang ini sekarang rajin dakwah, orang ini sekarang rajin ke masjid. Kalau hanya mikirkan pandangan orang lain, tidak selesai di dunia nih. Sering pakai kopiah kini ya, misalnya sering pakai kopiah kini ya. Yang mudah meras, dicemain lah, padahal kopiahnya ada budaya kita yang baik, tak apalah dipakai terus. Jadi ketika Rasulullah di depan Ka'bah dulu, Abu Jahal dia lihat dan teman-temannya itu Utbah, apalagi namanya. Jadi Rasulullah itu ketika dia sholat di Ka'bah lagi sujud, dia ambil plasenta unta, diletaknya di punggungnya. Ini korbanan, kita nggak bukan apa namanya ya, permohonan Rasul seperti itu. Para sahabat, para tabi'in, auliya, ulama, perjuangan dakwahnya masya Allah. Ya Allah, Allahumma arhamhum rahmatan wasi'ah waskinhum fasih jannatik ya rabbal alamin. Khusuk, bayangkan hanya Rasulullah akhirnya dia tidak bangun ketika sujud itu, datang anaknya Fatimah radhiyallahu anha yang mengambil plasenta dari punggung ibu ayahnya tersebut. Orang Quraisy yang ketawa. Adalah sahabat di sana tapi belum berani waktu itu, dakwah Islam masih sedikit. Jadi ada beberapa teori lah, ada pakar kita membuat bagaimana ketika Islam lemah ya dakwahnya begitu. Ketika Islam kuat, dakwahnya ada lagi caranya. Beginilah kemudian di sana ada Abdullah bin Mas'ud, Bilal, Khabbab, ya, tapi belum berani karena mereka masih sedikit. Fatimah waktu itu baru umur 7 tahun. Ya, masya Allah ya. Jadi Rasulullah berdoa waktu itu, karena doa orang yang dizalimi ini mustajab, hati-hati. Doa orang zalim, hati-hati zalim. Karena zalim fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu kan gelap dari kiamat nanti. Makanya bapak kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rasulullah juga mengajarkan Abu Bakar doa ketika selesai fil alamin innaka hamidum majid.
Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jauhilah sifat-sifat yang zalimnya. Ya, bangun pagi, ya niatkanlah, berniat bagaimana bisa hari ini bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Itu saja pelajaran singkat ini, pelajaran singkat dari Maulid. Belum lagi perjalanan Rasulullah hijrah ya dari Mekah Madinah. Ya intinya Rasulullah rahmatan lil alamin. Ajaran Islam jalan yang penuh kasih sayang. Kalau ada ajaran Islam yang tidak penuh kasih sayang, ini bukan Islam dari Islam. Ajaran Islam itu mudah. Ajaran Islam itu indah. Ajaran Islam itu mengandung kebahagiaan, tidak menyusahkan. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena suatu yang memberatkan afqalul mizan ya, yang memberatkan timbangan dari keimanan adalah akhlak yang baik. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in.